Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting masalah usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Dinyalakan loncengnya supaya notifikasinya itu langsung masuk ke handphone kalian ya guys. Jadi kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Creative Channel yang baru diupload. Jadi kalian nggak ketinggalan materi yang terbaru, nggak bertanya materi ataupun pembahasan yang udah pernah kita bahas lagi ya guys. Nah, jadi balik ke tema video kita pada pagi hari ini guys. Ini masih pagi di sini sekitar jam 9 ya guys ya. Tapi cuacanya mendung, jadi kumbungnya masih agak gelap. Dan karena Insan nanti siang ada kegiatan di luar, jadi mau buat video dulu guys sebentar. Nggak apa-apa ya guys ya, gambarnya agak sedikit ngeblur gelap. Yang penting suaranya masih bisa terdengar jelas. Kalian masih bisa dengar apa yang Insan bilang ya guys ya. Nah, lihat guys, ini di luar mendung ya guys. Ini udah jam 9-an ya guys nih. Nah, jadi ya memang karena cuacanya mendung, jadi gambarnya juga nggak begitu bagus, nggak masalah lah ya guys. Ini bukaan belakang guys ya, masih bisa kalian lihat. Wah, bobotnya masih super, besar juga masih super guys. Ini semua bukaan belakang nih guys. Nah, itu guys. Nah, di sana juga ada. Nah, jadi dari belakang pun bisa ditumbuhkan ya guys ya. Lihat ini guys, ini adalah bakal pinhead ini guys. Bakal pinhead. Jadi ini kan kalau kita buka atau kita robek sedikit itu bisa tumbuh jamurnya guys. Nah, ini ya guys ya, pinheadnya bakalan besar. Ini yang seperti yang Isan bilang, backlog yang Isan gantung ini yang dari mulai 30 udah Isan gantung ya guys ya, nggak Isan buang. 30% kalau misalkan dia stagnan ataupun mati, jadinya nggak Insan daur ulang. Yang Insan daur ulang itu hanya di bawah 20%, dia langsung Insan gantung aja guys. Ini yang 30% tapi mati ya guys ya, biasanya masih mau jalan, rupanya dia mati guys. Jadi ya udahlah. Nah, ini juga, ini adalah salah satu pinhead, bakal pinhead yang jika dirobek dia akan tumbuh juga pinheadnya. Jadi keuntungan menggunakan plastik yang lipatan sendiri guys ya, bukan lipatan pabrik itu ya, seperti ini guys. Di belakang dia akan ada rongga yang bisa ditumbuhi pinhead. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang bakal pinheadnya, mana yang bakal tumbuh duluan, mana yang lama gitu ya guys ya. Jadi kalau udah ada bakal pinheadnya yang seperti ini, itu bakal tumbuh dengan cepat jamurnya. Nah, balik ke tema video kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini Insan mau memberikan tips untuk bagaimana supaya jamur itu bagus, besar, putih, subur. Nah, gitu ya guys. Nah, bagaimana supaya jamur itu bisa besar dan subur, terutama pinheadnya, terutama jamurnya seperti ini guys. Jadi kalau kita mau memberikan tips, kita harus memberikan bukti ya guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau jamur dari belakangnya aja yang udah segitu ya guys, itu panenan ketiga atau keempat. Nah, kalau yang dari depannya ini mungkin udah habis lah ya guys. Nah, itu. Nah, jadi untuk memberikan tips kita harus memberikan bukti dulu. Jadi supaya yang mendengarkan itu percaya bahwasanya oh memang benar jamurnya besar, memang benar jamurnya subur. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kita memberikan tips nggak ada bukti itu sama dengan hoax ya guys ya. Sama dengan bohong. Nah, jadi di sini San memberikan buktinya dulu. Karena nanti San mau ngasih tips buat teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan dalam usaha teman-teman semua. Nah, jadi tips ini adalah merupakan apa yang udah Insan kerjakan ya guys. Jadi kalau teman-teman mau hasil yang seperti ini, yang ngikuti tips dari Insan. Tapi kalau buat teman-teman yang udah punya ataupun punya rahasia sendiri, punya tips sendiri, ya nggak masalah ya guys ya. Karena setiap pengusaha itu memiliki ciri khas, memiliki ramuannya masing-masing guys. Nah, jadi yang pertama itu adalah untuk mendapatkan jamur yang bagus itu kalian harus membuat ataupun membeli backlog yang bagus guys. Nah, backlog yang bagus itu dalam artian seperti yang udah Insan terangkan, dia seimbang antara ukuran plastik dengan bobotnya itu
seimbang ya guys ya. Kalau masalah nutrisi itu nggak masalah sih guys. Nah, karena jamur ini adalah memakan dari serbuk kayunya itu guys, bukan dari nutrisi ataupun yang kita tambahkan, tapi dari serbuk kayunya yang termakan. Backlog yang bagus itu dinilai dari bobotnya guys ya. Nah, bobotnya seimbang, yaitu antara ukuran plastik 18, 19, 20, 22. Nah itu harus seimbang dia, dalam artian tidak terlalu ringan. Nah, jadi karena kalau terlalu ringan itu berarti dia kekurangan air. Sementara komponen utama dalam pembentukan pinhead jamur tiram ini adalah air. Jadi kalau backlognya kurang air, udah dipastikan dia kurangan nutrisi, kurang bagus. Nah ini sampai jatuh dia guys. Nah jadi itu ya guys ya, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah backlog. Makanya kalau mau beli backlog, tanya dulu bobotnya berapa dan ukurannya berapa, supaya kalian tahu itu backlognya standar atau tidak. Nah seperti itu guys, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kumbung ya guys ya. Nah jadi jangan menilai kumbung yang bagus itu yang dindingnya rapet, sementara kumbung insan ini robek-robek ya guys ya. Robek-robek dan dindingnya juga terpal ya guys ya. Jadi bukan dinilai dari terpal atau gedek atau beton bagusnya itu guys, tapi dinilai dari hawa di dalam kumbung itu tadi. Nah, apakah hawanya itu sejuk ataukah hawanya itu panas ataukah pengap. Nah seperti itu guys, itu yang dinilai dari kumbung itu ya guys. Bagus itu adalah yang bersuhu di antara kisaran 27 sampai 29. Nah kemudian sirkulasi udara lancar, kemudian pencahayaan tidak terlalu terang, makanya pencahayaan insan hanya segitu ya guys ya. Nah untuk menghasilkan jamur yang bagus perlu memperhatikan hal-hal yang seperti itu guys. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiraman guys. Seperti yang insan bilang, penyiraman itu adalah ataupun air itu adalah komponen pembentukan dari si pinhead ini guys. Nah jadi untuk mendapatkan jamur yang montok-montok seperti ini guys, itu jangan sampai kekurangan air. Nah kalau penyiramannya kurang, dia otomatis pinheadnya tidak bisa besar, bahkan bisa kering dan mati guys. Ya seperti ini guys. Walaupun gambarnya gelap ya guys ya, karena di sini posisinya mendung. Nah jadi 3 komponen itu jangan sampai terlewatkan. Buat teman-teman pemula ini khususnya diperhatikan guys, untuk mendapatkan jamur yang super, yang montok-montok, yang berisi ya guys ya. Karena semakin gemuk jamur berarti bobotnya semakin berat ya guys ya. Ini bisa dilihat, ini besar tapi ini tidak basah guys, ini kering ya guys ya. Jamurnya kering ya, lembab-lembab normal, karena di sini memang cuacanya agak mendung, jadi ya jamurnya agak sedikit dingin, tapi nggak basah dia guys, dalam artian masih kadar normal lah ya guys. Nah ini jamurnya guys. Jadi buat teman-teman yang harus diperhatikan itu tadi 3 hal. Yang pertama tadi bibit itu perhatikan bobot dan ukuran plastik, jangan terlalu lebihan air. Kalau kelebihan sedikit-sedikit nggak masalah lah guys, nanti itu terdorong oleh miselium. Kemudian yang penting jangan sampai kurang lah, jangan sampai ringan bobotnya itu tadi, karena disitulah kunci dari bobot jamur. Jadi 25% atau 30% itu adalah untuk bobot jamurnya. Jadi kalau bobot backlognya itu 1,5, berarti kan 30%-nya itu hanya sekitar 2 onan, sekitar 2 onan ataupun maksimal 3 on lah. Jadi kalau misalkan bobotnya 1,8 itu bisa sampai 4 on ataupun bisa lebih lah ya guys ya. Nah seperti itu, jadi bobot itu harus diperhatikan buat teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kumbung, perhatikan sirkulasi udara, kemudian kelembapan, suhu di dalam kumbung, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin juga. Kalau dingin nanti jamurnya lembab. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan penyiraman. Jadi jangan malas nyiram guys, terutama siraman kabut itu sangat bagus. Usahakan 1 hari kalau ada waktu 2 atau 3 kali, yang penting disiram kabut. Kalau ada jamur besar gini dielakkan, disirami pinheadnya gini. Bagian yang paling membutuhkan air yaitu pinhead yang seperti ini guys. Nah ini harus dibanyain guys siramnya, supaya jamurnya nanti mekarnya montok seperti ini guys. Nah jadi
Kalau misalkan nggak ada waktu ataupun nggak sempat ya mungkin 1 hari 1 kali minimal, tapi ya agak basah aja buat supaya jamur nggak kekurangan air. Nah, kalau jamur kekurangan air udah dipastikan jamurnya kering, ringan bobotnya, udah gitu kurus-kurus ya guys ya. Nah, jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.